Di sini gue mau cerita mengenai perjalanan. Dari awal keberangkatan itu kita ini sebenarnya lucu sih kalau diingat-ingat. Kita naik pickup itu bahkan udah melebihi muatan, bahkan sampai ada yang duduk di terpal itu loh. Itu luar biasa sekali perjuangan dari teman-teman P2K yang udah em, yang udah rela-rela lah sampai seperti itu demi demi kelancaran acara kita ini. Gue sangat mengapresiasi itu. Terus juga dari jalanan yang benar-benar rusak, jadi jalan itu di gang awal itu tepatnya di Umbul Kunci itu masih aspal tuh. Cuman tidak lama dari itu mulailah muncul jalan-jalan jelek, mulailah batu-batu dan juga tanah-tanah liat di sini. Apalagi kalau hujan benar-benar licin, teman-teman. Di sini banyak, pokoknya tanjakan tuh. Kalau kita awal berangkat tuh tanjakan, itu kalau hujan benar-benar licin banget. Dan ya harus sabar. Terlebih lagi kita benar-benar baru beberapa kali ini ke sini. Ya mungkin karena kita belum terbiasa, tapi kalau gue boleh sedikit cerita, benar-benar jalan tuh hancur banget. Benar-benar ironis sekali gue ngelihatnya dengan pemandangan Sinda ini yang mungkin bisa dimanfaatkan potensi-potensi yang ada. Namun bisa dilihat dari segi infrastruktur yang tidak merata di sini. Kedatangan kami di Dusun Pancur menjadi hal baru bagi anak-anak. Mereka bermain, bercanda, dan belajar bersama dengan kami yang baru saja datang tanpa mengenal siapa kami dan dari mana kami. Tempat kami tinggal adalah sebuah gedung posyandu yang diberikan oleh warga Dusun Pancur untuk kami tinggali selama 6 hari. Banyak debu, barang tak terpakai, dan hingga gedung yang sudah tak terawat. Namun tak menjadikan gedung ini sebagai tempat yang tak berguna di mata kami. Mulai dari rapat, menikmati makanan, dan memunculkan ide-ide baru untuk Dusun Pancur, kami lakukan di gedung posyandu ini. Sabar. Ya, 1, 2, 3. Acara pertama kami di Dusun Pancur adalah FGD atau Forum Group Discussion. Yang menjadi tantangan di sini adalah ketertarikan pemuda akan acara yang kami buat. Kami mulai sibuk mencari bahan apa saja yang perlu disiapkan, mulai dari suguhan dan materi yang akan disampaikan. Kami mulai bekerjasama bahu-membahu menyiapkan ruangan dan menyiapkan yang terbaik untuk FGD nanti malam. Dalam hal ini, penerangan menjadi hal yang utama dan paling krusial untuk kami atasi, mengingat keterbatasan listrik yang ada di Dusun Pancur. Tiba saatnya, FGD akan dimulai. Walau hujan sempat mengguyur Pancur, namun tak menghalangi pemuda dan pemudi untuk datang ke acara kami. Senyuman tergambar di wajah kami melihat antusias dari pemuda dan pemudi yang datang. Kami tak mengira banyak dari pemuda dan pemudi datang ke acara kami. Padahal belum ada sehari kami menginjakkan kaki di Dusun Pancur. Ini menjadikan kami lebih semangat dalam menjalankan acara FGD.
Oke, sebelumnya di sini gua mau memperkenalkan diri dulu. Nama gua Arul, gua sebagai volunteer dari P2K untuk Matrix Desa Dusun Pancur ini. Di sini gua cuman mau ngasih tahu sedikit keluh kesah dan rasa senang lah di sini. Terutama untuk FGD. FGD itu hal yang pertama kali gua rasain tuh kayak ya gue sih kaget ya sebagai orang yang pertama ikut kayak forum-forum gitu. Terus yang paling gua yang paling gua kurang seneng sih warga sini agak ya susah gitulah diatur ya. Tapi itu juga tetap bisa kok dan ujungnya untuk saling mengerti aja lah dalam forum itu. FGD sukses, berjalan dengan lancar, menjadikannya sebuah ruang diskusi dan perkenalan apa itu P2K. Tawa dan canda tercipta. Tak menyangka kami sudah sedekat ini dengan pemuda dan pemudi. Ini menjadikan kami merasa dianggap dan lebih dekat dengan mereka untuk selama kami berkegiatan di Pancur. Saya perkenalkan dulu ya, fasilitas kami di beberapa area. Oke, jadi fasilitas kami itu bergerak di bidang sosial. Awalnya dari perusahaan kami FGD sukses menjadi ladang diskusi dan pengenalan apa itu P2K. Kan habis ini apa? Pesan-pesannya habis FGD. Keberhasilan FGD menjadi pemicu semangat bagi kami untuk menjalankan kegiatan-kegiatan berikutnya. Di hari kedua di Dusun Pancur, kami berfokus kepada pendekatan kepada masyarakat dengan melalui bersih dusun yang kami lakukan. Ini menjadi ajang kebersamaan antara kami dengan warga. Antusias warga dan anak-anak dalam membersihkan dusun menjadikan momen ini menjadi momen kebersamaan untuk upaya menjaga kebersihan di Dusun Pancur. lari. Awas. Awas. Dengan pendekatan yang kami lakukan, kami diterima di Dusun Pancur. Bahkan kami diundang pada sebuah acara pembentukan panitia hajatan yang akan dilakukan esok di Dusun Pancur. Kami tak mengira bahwasannya 2 hari kami di Pancur sudah seakrab ini dengan warga. Kami tak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk agar lebih dekat dengan warga yang ada di Dusun Pancur. Dan ini menjadi pengalaman yang menarik bagi kami selama kami berkegiatan di Pancur. Di hari berikutnya, tim P2K Edukasi mulai menjalankan programnya. Fokus mereka adalah pada pendidikan, peningkatan rasa ingin sekolah untuk anak-anak Pancur. Mereka sadar pendidikan di Pancur adalah hal yang sulit. Mereka mencoba untuk menjadi pengajar, pengasuh, pembimbing, untuk menjadikan anak-anak Pancur kembali lagi memiliki rasa ingin sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Desta Wulandari. Gue Elsa, gue Fahra. Jadi kita dari P2K Education di bagian kelompok kelas 3 dan sampai 5 ingin membagikan kesan-kesan selama kami di sini dan juga mengajar anak-anak di kelas. Mungkin kesulitannya itu mereka belum diajarin dasar-dasar. Kalau kita kan ngajar bahasa Inggris ya,
enggak cuma bahasa Inggris, cuman ada bahasa Inggrisnya. Jadi mereka belum diajarin bahasa Inggris dasarnya, kayak angka, terus anggota tubuh, itu kita benar-benar harus ngajarin dari awal. Mungkin yang lainnya, dan alhamdulillahnya mereka itu masih gampang diatur, bisa diajak ngobrol, masih bisa lah kita ajak komunikasi. Untuk di kelas tadi ya, kendalanya itu tuh ada banget karena beberapa anak itu tuh kayak kakinya tuh spontan naik ke atas kursi dengan kayak petantang-petenteng, udah diarahin berkali-kali kayak yang sopan duduknya, tapi mereka kadang suka masih refleks naikin kaki ke atas kursi. Terus Jadi dari gua kesan pertama kali kesini yaitu terutama bagian anak-anak itu gua ngelihatnya mereka tuh sangat excited ketika kita datang. Terus kemudian kalau misal kita sebenarnya mereka ini kan sudah sering kan main-main, mungkin kalau sama orang baru mereka jiwa excitednya tuh tinggi, jadi ketika kita datang itu mereka antusiasnya sangat luar biasa, jadi pengen ini tahu, semua ingin tahu. Oke, halo semuanya. Kita dari P2K Education, penanggung jawab kelas 6 SD dan kelas 7, 8, 9 SMP. Di sini kita mau nyampein kesan dan pesan, juga kesulitan dalam mengajar anak-anak di Pancur. Sebelumnya kenalin, gua Valen. Gua Fahmi. Aku Maiselina Tarigan. Saya Helton Gladiator. Menurut gue sih kesan pertama yang gue rasain itu cukup kesulitan ya, karena ini pengalaman gue berorganisasi pertama kali. Jadi menurut gue lumayan sih kesulitan bagi gue untuk berinteraksi secara langsung, tapi itu bisa jadiin pengalaman bagi gue untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu aja sih. Kalau dari aku ya, kesan pertama aku tuh kayak sama juga sih, pengalaman baru, apalagi dalam mengajar anak-anak yang usianya juga udah nggak jauh beda ya sama kita. Istilahnya pola pikirnya juga agak sulit juga kita atur karena pemikiran mereka juga nggak jauh dari kita. Kalau kesulitannya cuma dalam mengajak mereka gitu. Mungkin merekanya pertama sih mungkin belum kenal juga, makanya nggak mau berkumpul bareng kita, dan mungkin ada hal yang lain juga yang membuat mereka kayak nggak seru nih acara ini. Tapi kesulitannya cuma ngajak mereka sih. Kalau dalam ngajarin atau berkumpul bertukar pikiran dalam mereka tuh bisa mengalir dengan mudah aja sih kalau menurut aku. Itu dari aku. Kalau dari gua nggak ada kesulitan ya, semua berjalan dengan lancar. Ya gue seneng lah bisa ngajar anak kelas 9, the best lah buat education kelompok 69. Ya, terima kasih. Kalau gue sendiri sebenarnya kesan pesannya tuh pastinya seru banget, bisa belajar sama adik-adik semua. Sebenarnya bukan pengalaman pertama ngajar anak-anak, tapi pengalaman pertama ngajar anak yang seusia segini gitu. Mungkin kesusahannya benar kata Maisel buat ngajak anak-anaknya itu sebenarnya karena mereka malu aja, udah kenal gitu. Jadi pas udah di kelas asik banget, gila sumpah asik. Mereka juga nggak ngikutin apa arahan kita gitu, nggak apa ya, sebenarnya mereka lebih mudah diatur gitu. Dan beberapa anak juga apa ya, banyak loh wawasannya yang sebenarnya mereka tuh anak yang pintar, anak yang hebat, cuman apa ya, malu gitu. Mungkin karena apa ya, lingkungannya di sini aja gitu, jadi kurang ada keberanian buat ngomong. Terus lagi kita juga ngejelasin materi mereka paham gitu. Kita nanya tuh mereka bisa ngejawab. Mungkin nggak dijawab itu karena mereka malu, padahal sebenarnya mereka tuh bisa gitu.
Pokoknya hari ini seru banget, asik banget. Kelas 69 love you. Dadah. P2K Edukasi berjalan dengan sukses. Dengan hasil akan ditampilkan pada P2K Festival nantinya. Walaupun sulit, tapi inilah usaha kami. Usaha yang kami siapkan dari jauh-jauh hari agar kami bisa menyampaikannya ke anak-anak di Pancur. Gua Abi, gua di sini sebagai penanggung jawab Soster, ingin menyampaikan keluh kisah kita lah ya di acara Soster tadi malam. Dan gua Adit selaku anggota dari Soscer, dia bakalan menyampaikan juga hal-hal yang bikin kita sulit dan hal-hal yang bikin kita senang di forum Soscer dan FGD. Itu aja. Silakan Pak. Ya kalau menurut saya sih acara FGD, acara Soster tadi malam itu udah sesuai ekspektasi kita lah ya. Banyak juga antusias dari warga yang datang, dan yang di luar ekspektasi gue tuh sebenarnya para pemuda di sini, Dit. Para pemuda di sini nih rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Rasa ingin tahu terhadap lingkungan, infrastruktur, pokoknya penasaran lah. Ya karena yang gue lihat juga ya, semalam forum juga agak panas sedikit ya. Karena beberapa pertanyaan yang dilontarkan itu seolah-olah bikin panas forum gitu. Dan peran juga dari bapak-bapak dan teteh-teteh, AA, dan itu semuanya ikut berpartisipasi di dalam Soscer semalam. Seru banget pokoknya ya. Ditambah apalagi dengan kerjasama kita bareng Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, itu bikin suasana makin wah pokoknya lah. Ditambah dengan pemateri yang oke, warga juga yang penasaran, jadi forum hidup. Dan kalau dari gue sendiri ya, kesenangan di Soscer dan di Pancur ini sih overall cukup menyenangkan. Dan yang bikin gue kesulitan di sini akses terhadap sinyal aja sih. Agak emang acara Soscer itu menyenangkan, tapi harus diakuin agak menegangkan ya, Dit. Karena itu yang buat forum jadi panas sebenarnya. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pemuda itu memang agak sedikit sensitif. Ya, agak sensitif. Nyenggol-nyenggol pemerintah. Pemerintah. Cuman sebenarnya itu yang kita cari. Sebenarnya emang tujuan kita menciptakan Soscer dan FGD itu adalah untuk menciptakan ruang diskusi. Benar. Ruang kita belajar bertumbuh bersama gitu kan, bareng pemuda Pancur, bareng warga Pancur, teteh dan AA dan lain-lain gitu kan. Jadi ya harapan gua untuk pemuda Pancur terutama ya mungkin disampaikan di materi semalam, bisa untuk berani menyampaikan dalam hal apapun, entah itu perkataan, entah itu ide, entah itu gagasan. Itu sih harapan gua terhadap pemuda ya. Dan untuk desa Pancurnya, dusun Pancurnya sendiri sih ya nggak banyak, mungkin hanya ya secepat mungkin lah dusun Pancur dapat perhatian gitu aja sih. Mungkin itu ada harapan. Kalau harapan gua sih semoga warga Pancur ini sadar lah sama apa yang diorang rasain sekarang, sadar lah. Itu dong sih harapan gua. Mungkin itu aja dari kita selaku penanggung jawab Soscer dan anggota Soscer. Mungkin dah. Sedari tadi kita membahas tentang P2K Edukasi dan Soscer. Namun kita lupa ada yang menyiapkan makanan untuk memberikan energi di setiap kehidupan kami di Pancur. Halo, kenalin aku Kisti. Gua Isdenia. Jadi kita di sini mau cerita tentang pengalaman kita masak di dusun Pancur ini. Jadi yang kesulitan dan serunya di sini yang pertama kesulitan. Kita sulit mencari bahan. Di sini kan jauh banget dari pasar. Mungkin tukang sayur juga nggak selalu ada gitu kalau pagi. Jadi tuh kita kayak sulit gitu mau masak apa, mau makan apa buat mereka. Sedangkan kita tuh masak buat 32 orang. Nah, di situ bingung kita mau masak apa. Sedangkan mereka juga kadang banyak maunya, yang rawon, yang lele. Iya. Terus dia orang juga banyak mau, tapi ya kita kan mencukupi budget yang dikasih belum.
kita. Terus juga dia orang nih bosen karena makanannya tempe, bihun. Dia orang sampai buat lagu loh untuk yang masak. Apa tuh itu? Ya buat lagu mereka, biarkan yang nanti yang cowok-cowok aja mempertunjukkan lagu mereka itu Bihun judulnya. tempe. Jadi kesenangan kita waktu masak tuh kayak ya seru, banyak pengalaman, nggak nyangka gitu bakal masak bareng-bareng buat untuk 32 orang. Iya, kayak biasanya cuma masak paling ya paling banyak 10 orang lah. Iya. Kalau dibilang capek sih capek, tapi kapan lagi kita punya pengalaman kayak gini ya? Terus juga kita masak nih, cewek-cewek abis masak capek ya, lagi capek gitu. Terus tiba-tiba anak cowok nih komen, jadi bikin anak cewek ini nggak mood. Akhirnya ya banyak ya namanya kegiatan pasti banyak konflik ya begitu. Tapi seru. Justru itu serunya. Ya konflik itulah yang paling seru. Terus gue juga buat pesan buat apa? Kelompok piket gue masak ya, Nopal, Glady sama Fahmi. Tolong kalau cuci piring yang bersih masih ada rasa sabunnya di piring. Udah sih itu aja. Dadah. Ada hal yang lucu ketika kami berkegiatan di Dusun Pancur selama 6 hari. Tak hanya kesulitan diakses jaringan, kami juga mengalami kesulitan di bagian sanitasi. Mengingat posko yang kami tempati tidak memiliki ruang kamar mandi, dan rumah yang diberikan warga tak dapat menampung seluruh anggota ketika ingin membersihkan diri. Ini menjadi sebuah kenangan bagi kami, dan tak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun. Halo, nama gua Agali. Kehidupan gua sehari-hari di sini sebagai anggota P2K itu bisa dibilang lumayan susah lah. Kenapa? Karena masalah ketika kita ingin buang air atau masalah tentang sanitasi lainnya lah, itu bisa dibilang susah. Kenapa? Karena ketika kita ingin buang air nih misalnya, kita tuh harus ngantri dengan teman-teman P2K lainnya, Pak Bu, yang dimana kalau semisal kita menunggu yang lain selesai, kita nunggunya lama lah, sekitar bisa dibilang puluhan menit, karena yang ngantri banyak. Jadi kita tuh mau nggak mau kita turun ke kali, yang dimana kalinya tuh jauh bener dari tempat kayak bersemayam. Jadi tuh ketika kita ingin turun itu jalannya susah banget, berbatuan, berlumpur, banyak tanaman-tanaman yang menghalangi kita berjalan. Itu susah banget gitu. Taruhannya bisa jadi nyawa. Susah. Semisal kita sudah sampai di kali, kita udah buang air lah, bisa dibilang udah buang air lah. Itu kita masih harus naik lagi ke tempat kita yang kita tempati saat ini. Itu capek, curam banget, susah lah untuk dilewati itu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gua Jo. Gua di sini selaku penanggung jawab dari P2K Festival Metrik Dusun Pancur tahun 2025. Oke, di sini gua akan ngejelasin sedikit lah apa saja sih kesulitan gua saat gua diamanahin jadi salah satu penanggung jawab di program festival tahun ini. Karena ini merupakan program yang pertama lah bagi gua, terutama ngelakuin kegiatan di dusun, jadi masih banyak lah problemnya. Mulai itu dari miskom bersama anak edukasi, terus sama teman-teman panitia lainnya itu masih banyak miskomnya gitu. Itu yang membuat gua bersama Isdania itu agak sulit gitu, kayak ngebuat rancangan kegiatannya mulai dari awal hingga akhir itu agak sulit gitu. Terus kalau ditanya apa sih yang membuat gue senang, yang membuat gue senang itu karena di acara festival itu banyak sekali warga-warga yang antusias lah, mulai dari pemuda, pemudi, terus bapak-bapak, ibu-ibu itu sangat antusias gitu. Itu yang membuat gue senang sekali. Dan juga
gue senang juga anak-anak itu aktif bener, terus sangat keren lah di penampilan dari tarinya, terus ada baca puisi juga. Itu menurut gue sangat senang lah kepada anak-anak di sana gitu. Oke, kalau ditanya harapannya sih, saya berharap gitu dari kegiatan festival ini merupakan ajang silaturahmi bagi komunitas P2K area dan warga Dusun Pancur, dan juga memberikan dampak yang positif lewat program yang begitu edukatif dan menyenangkan lah bagi warga sana dan anak-anak sana. Sekian, terima kasih. Dengan suksesnya acara P2K Festival menjadi penanda bahwa acara dan rangkaian kegiatan kami di Dusun Pancur akan berakhir. Banyak suka dan duka, namun sedihlah yang menjadi hal utama. Sedih akan meninggalkan Dusun Pancur. Sedih akan tidak bertemu lagi dengan anak-anak. Dan sedih ketika nanti kami tak bisa memberikan apa-apa ke Dusun Pancur.